Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu, kami mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami, Kau berbicara dan menyatakan kehendak, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Amin, haleluya. Kalau tidak keberatan, berikan salam lagi kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya. Ya. Haleluya. With all your soul, dengan segenap jiwa. Ketika Tuhan Yesus ditanya, manakah hukum yang terutama dan yang utama? Ada sekitar 600-an hukum Taurat, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 600-an perintah yang harus diwajibkan. Dan Yesus menjawab ketika seorang ahli Taurat bertanya, mana yang hukum yang terutama? Dalam Markus 12 ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepada Ia dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus. Ayat yang ke-29 kita baca bersama. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ayat 30 kita baca bersama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu,
dan dengan segenap kekuatan. Jadi di bulan Februari ini kita mengasihi Tuhan. Kita belajar dari minggu yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita memberikan taburan kita, karena di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Dan saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang menabur dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Iya, dan saya percaya biar setiap taburan kita itu berdampak kepada kekekalan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berdampak kepada kekekalan. Dan yang minggu yang kedua kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan akal budi. Jadi orang ini bukan orang-orang yang tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tetapi kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, mencintai Tuhan dengan pikiran yang waras. Amin Bapak Ibu. Ya, dengan pikiran yang waras, ya, dengan pikiran yang sehat. Karena kalau kita tidak punya pikiran yang sehat, kita akan terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, beberapa waktu yang lalu di daerah Bandung ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Lalu semua orang jual, ada sekitar 1.000-2.000 orang pengikutnya, banyak juga toh. Tapi ditunggu-tunggu Tuhan Yesus nggak datang, malah yang datang apa? Polisi menjemput dia untuk masukkan ke dalam penjara. Ya, waktu itu ada Bapak Pendeta, saya ingat namanya Mangapin Sibuya. Bukan Tuhan yang datang, tetapi polisi yang datang. Dan hari ini kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Wah, ini yang sulit ini. Bapak Ibu kalau ditanya jiwanya dari mana ini? Susah ini. Ini sesuatu yang misterius, karena jiwa kita bukan hanya ada setelah tubuh kita ini mati. Jiwa kita itu berlangsung sampai kekekalan, dan sesungguhnya jiwa kita itulah hidup kita. Kita hidup karena kita punya jiwa. Ya. Ini sesuatu yang bagi saya sendiri mempelajarinya butuh 5 tahun yang lalu saya sudah belajar ini, tapi sampai sekarang saya pikir saya belum begitu jelas mengerti, ya, belum begitu jelas mengenai jiwa, mengenai soul, ya, mengenai jiwa. Karena kita pikir jiwa itu hanya sekedar perasaan, tapi bukan. Ya. Jiwa itu bukan sekedar hanya perasaan, tetapi jiwa yang dikatakan di Alkitab ini, yang kita tahu jiwa yang dalam Alkitab ada 2. Yang pertama nepes, di dalam perjanjian lama disebutkan sekitar 700 kali, jadi sangat penting. Dan yang kedua psyche. Dari sini kita bisa belajar tahu itu psikologi, psikiater, ya, psikolog, psyche dalam bahasa Yunani. Tetapi ini berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Bukan jiwa seperti ada dokter spesialis jiwa, gitu ya. Bukan seperti itu yang Alkitab katakan. Sebabnya orang hari ini mau belajar lebih dalam lagi. Yang mau belajar lebih dalam lagi katakan amin. Iya, yang mau belajar lebih dalam lagi. Nah, satu kali bisa nggak dibuka di Alkitab ya, Markus, sebelum kita masuk kemari, Markus pasal yang ke-8 ya. Sebentar Bapak Ibu. Satu kali seorang pengusaha, orang kaya di Medan, namanya Jody Pardede, dia bergelimpangan harta dan segala-galanya, dan satu kali dia cuma buka satu ayat Alkitab itu, karena tidak sering baca Alkitab dulu, dia buka satu ayat saja, set, gitu. Dan tiba-tiba muncul ayat Markus 8 ayat 36. Bisa ditampilkan di layar? Markus 8 ayat 36. Kalau tidak, kita akan baca dari Alkitab kita, dari handphone kita, ya. Tapi kalau ada di layar lebih bagus lagi. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Oh, sudah ada. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan namanya? Nah, dalam Alkitab itu, dalam bahasa Inggris ini soul. Dia kehilangan jiwanya. Jadi kalau orang punya semua di dunia ini tetapi kita kehilangan jiwa kita, apa gunanya? Apa gunanya?
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya, kehilangan jiwanya. Berarti jiwa itu lebih berharga daripada seluruh dunia ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Jiwa kita itu lebih berharga daripada seluruh dunia ini kita miliki. Oleh karena itu, mari orang betul-betul mengerti apa itu jiwa, apa itu jiwa kita. Jadi jiwa kita itu bukan hanya pikiran, perasaan kita, tetapi jiwa kita itu seluruh totalitas hidup kita, nafas kita. Ketika Tuhan menjadikan manusia itu, Dia menghembuskan nafas. Ketika nafas itu diambil, selesai. Haleluya. Dan bersyukur Pak Juniper Dede melalui satu ayat ini dia bertobat. Dan saya percaya lebih baik Roh Kudus bicara satu kata kepada kita daripada pendeta khotbah di sini berjam-jam. Dan kalau Roh Kudus berkata satu kata saja, hidup kita bisa berubah. Amin. 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 Ucapkan sepatah kata saja Tuhan, kata perwira Romawi itu, maka hamba-Ku akan sembuh. Satu kata saja kita dengar dari Tuhan hari ini. Mungkin kita nggak banyak tahu hari ini mengenai jiwa, tapi ketika satu kata itu nyantel dalam hidup kita pasti berubah. Amin. Karena hidup kita ini digerakkan, dikendalikan oleh jiwa kita. Oleh jiwa kita. Apa arti jiwa di dalam Alkitab? Yang pertama, arti jiwa itu adalah manusia yang sebenarnya dan seutuhnya. Manusia yang sebenarnya dan seutuhnya. Jadi kita ini, yang utuh itu apa? Jiwa kita. Jiwa kita itu utuh. Kejadian 2 ayat 7, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. And man became a living soul. Kita dibilang makhluk yang hidup, ya ini kita, jiwa kita. Makanya selalu orang bertanya, di keluarga ada berapa jiwa? Betul kan? Berapa jumlah jiwa di rumah? Artinya bukan cuma pikiran, tetapi apa? Ya utuh, orang ini jiwa, ini saya satu jiwa, amin Bapak Ibu. Jadi jiwa saya ini bukan seperti kalau kita lihat kartun, jiwanya itu bisa melayang-layang gitu ya, yang Casper gitu kan. Tubuhnya di sini, jiwanya bisa melayang. Kalau dibilang jiwa itu artinya utuh, amin. Amin. Itu sebabnya kita selalu bilang selamatkan satu jiwa lagi bagi Tuhan, amin. Artinya apa? Bukan hanya pikirannya doang masuk ke gereja, segenap hidupnya masuk kepada Tuhan. Orangnya juga masuk, tubuhnya juga ikut dipersembahkan kepada Tuhan, amin. Seutuhnya, ucapan sampai dengan saya seutuhnya. Ya, sudah mengerti sekarang menurut saya Bapak Ibu ya, makin bagus. Bahwa jiwa itu menurut Alkitab adalah manusia yang seutuhnya, yang sebenarnya. Itu sebabnya dalam surat Yohanes pasal yang ketiga ayat 1, surat 3 Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan demikian. Mari kita baca bersama lagi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau jiwa orang itu sehat, artinya segala sesuatu itu sehat. Amin. Termasuk kantongnya juga sehat. Amin. Tubuhnya juga sehat. Pikirannya sehat. Oleh karena itu, jiwa, ini jiwa. Seorang dokter, juga psikolog, ya, pendeta, gembala, jemaatnya lebih kurang 4 ribuan di Amerika.
Pendeta John Ortberg bilang gini, jiwa adalah kapasitas yang memadukan hati, pikiran, perasaan, dan tubuh. Baca semuanya toh. Hati, pikiran, perasaan, dan tubuh, sehingga manusia itu menjadi pribadi yang utuh. Ucapkan sama dengan saya, utuh. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, semangat kita belajar firman Tuhan hari ini, amin. Sekadar informasi Bapak Ibu, hari ini di Hong Kong gereja ditutup. Mereka cuma beribadah di online. Gak berani masuk gereja. Di Singapura, salah satu gereja terbesar di Singapura, City Apostolic Church, mereka umumkan gereja kita tutup, kita ibadah di online. Saya kemarin ikut ibadah mereka di online. Biasanya yang hadir di Suntec City itu berapa ribu ya? Satu kali ibadah bisa 5.000. Seluruh totalitas hidup kita ini untuk mengasihi Tuhan, amin. Iya dong. Kalau nggak bisa lagi ke gereja, gereja cuma dari handphone. Aduh, sedih sekali toh. Nggak bisa kita menari bersama-sama, ya kan? Nggak bisa lagi kita nanti melihat Pak Set menari. Pak Set ada di mana? Ada di mana? Oh, kalau puji Tuhan dia nggak bisa duduk di kursi gitu ya. Jiwanya mau bebas. Oke. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu artinya apa? Manusia yang seutuhnya. Jiwa itu apa? Nefes, hidup, nyawa. Ucapan sama dengan saya, nyawa. Siapa yang bernyawa di sini angkat tangan? Pasti bernyawa semua. Kalau nggak bernyawa datang saya lari. Berarti silupan gitu ya. Kita semua ini hidup. Ucapan sama dengan saya, hidup. Kami kemarin kesan di Tomohon. Saya semangat sekali. Karena ada satu tulisan bilang, urip iku urip. Hidup itu Bapak Ibu menyala. Urip iku urip. Urip itu apa Bapak Ibu? Menyala gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi orang di tempat ini kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, artinya dengan segenap hidup kita. Katakan amin. Mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kita. Pikiran, perasaan, hati, dan tubuh kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa? Memberikan apa? Nyawanya, hidupnya, jiwanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Even as the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life. Hidupnya, nyawanya itu apa? Hidupnya. Kalau nyawa kita ini sudah tidak ada, berarti orang sudah ada di sini. Sudah ada di mana? Sudah dari sana tubuhnya. Dan tubuh yang baru langsung ke surga. Tuhan sediakan. Menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Oke. Kalau kita memuji Tuhan, ya. Saya ini kan sebelum saya pendeta, Bapak Ibu, saya ini kan pemimpin pujian, ya. Apa beda pendeta dengan pemimpin pujian? Ya. Kalau pemimpin pujian, jemaat matanya tertutup, mengangkat tangan kepada Tuhan, itu pemimpin pujiannya senang sekali. Apalagi nangis gitu ya, merasakan kehadiran Tuhan. Itu pemimpin pujian itu semakin semangat itu doanya Pak. Tapi kalau pendeta Bapak Ibu khotbah, Bapak Ibu tutup mata, itu kita serba salah ini. Jadi yang bilang Sari Simorangkir itu. Karena dia pemimpin pujian, jadi dia bilang bedanya apa gitu? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, artinya mengasihi dengan totalitas hidup kita. Dengan totalitas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya di gereja semangat, jumpa masalah langsung. Aduh. Gereja kita kan semangat kan.
Tuhan terima kasih, Engkau baik dan luar biasa. Jumpa permasalahan di luar, Tuhan Engkau tidak baik, Engkau lupakan aku. Lu barusan bilang Tuhan baik, pulang Tuhan tidak baik. Ya. Penulis lagu It Is Well With My Soul. Bapak Ibu mungkin tahu lagunya. It is well, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Ya, singkatnya ceritanya Horatio ini orang yang cinta Tuhan, tapi mengalami kerugian, investasi perumahannya semua terbakar karena kota di mana dia tinggal terbakar dan nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya dia pikir ada temannya Dale Moody lagi buat konferensi, dia kirimlah 4 anak perempuannya masih kecil juga dan istrinya. Mereka naik kapal, dia mau ikut, tetapi begitu dia sampai di kapal, temannya telepon ada urusan yang harus tinggal. Jadi dia bilang, sorry, saya nggak bisa ikut, tapi saya akan menyusul kalian. Singkat cerita, 5 orang istri dan 4 anak yang berangkat lewat kapal karena waktu itu belum ada pesawat udara. Dan musibah terjadi, kapalnya tabrakan di lautan Atlantik dan 4 anak perempuannya tidak terselamatkan. Berapa orang Bapak Ibu? 4. Setelah istrinya selamat, lalu istrinya kirim telegram, isinya cuma sedikit saja, safe alone, cuman sendirian yang diselamatkan. Dia segera pergi, dia jumpain istrinya, dan di perjalanan menuju tempat konferensi itu, dia lewati di mana kapal yang membawa 4 anak itu tenggelam, dan di situ dia tuliskan lagu ini. Apapun yang terjadi, gelombang kehidupan begitu menakutkan, tetapi aku memutuskan untuk menganggap semuanya itu baik. It is well with my soul. It is well with my soul. Jadi keadaan di luar tidak menentukan kenyamanan diri kita. Amin. Keadaan di luar tidak menentukan kondisi hati kita. Jadi jangan berbagi yang di luar dulu, tetapi yang di dalam. Kenapa? Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan jiwamu, kehilangan nyawamu, kehilangan hidupmu? Hidup kita ini, jiwa kita ini letih. Karena apa? Ada pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup ini. Karena pilihan itu nggak gampang gitu ya. Pilihan itu nggak gampang ya. Contoh hari ini, kita sudah desain untuk meeting dengan Pak Henry gitu ya. Tapi hari ini juga tadi tiba-tiba dibilang, Pak ada yang undang 40 hari gitu kan. Aduh gimana ini ya. Nggak, dua-dua penting gitu. Tapi saya bilang boleh nggak setelah meeting gitu ya. Oke Pak. Jadi dalam hidup ini jiwa kita bisa letih. Karena apa? Karena tekanan dalam itu. Karena pilihan-pilihan yang kita buat ya kan. Yang tamat SMA mau pilih mau kuliah kemana. Yang masih single memilih pasangan hidupnya. Sudah Valentine dapatnya cuma coklat aja gitu ya. Pasangan nggak dapat, coklat dapat gitu ya. Letih gitu. Yang masih bagus dapat coklat, ini coklat juga kagak gitu. Pasangan juga kagak. Anak saya memberi banyak coklat. Wah, saya kira dia ini orang yang murah hati. Ternyata teman-temannya beri dia lebih banyak lagi. Jadi kami panen coklat di Valentine gitu ya. Nah, kita letih di dalam membuat keputusan dan keputusan. Satu saja yang tidak membuat jiwa kita letih. Apa itu Bapak Ibu? Berserah. Amin. Karena orang diciptakan, jiwa kita diciptakan untuk berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kalau nggak ada masalah,
nyanyi seperti ini gampang ya. Tapi kalau lagi ada masalah, Bapak Ibu bisa nggak nyanyi seperti ini? Susah. Saya bacanya, saya dengernya aja Bapak Ibu takut, apalagi ngalaminya. Seorang pendeta yang saya pernah ikut konferensinya, saya sudah beli bukunya lama di Jakarta. Tapi baru-baru saya belajar lagi, dan dia pernah mengalami tragedi dalam rumahnya. Waktu dia mengajar Alkitab di tempat lain, anak gadisnya usia 14 tahun dan 3 orang anak perempuan yang lain disekap, dan satu anak gadisnya yang 14 tahun ini diperkosa oleh 7 pria di Filipina. Wah, waktu saya baca saya kaget. Waktu saya jumpa dengan dia waktu itu, baru saya lihat bukunya. Anaknya usia 14 tahun, sekarang anaknya sudah menjadi pembicara, jadi hamba Tuhan di Filipina, dan menikah dengan punya anak yang cantik-cantik. Tapi dia harus melewati badai seperti itu Bapak Ibu. Dia lagi melayani Tuhan, anak perempuannya diperkosa, dan 3 orang yang lainnya hampir dibunuh. Adik-adiknya hampir dibunuh. Tapi entah kenapa akhirnya penjahat itu lari, perampok itu lari. 7 orang Bapak. Dan nama anak ini si Joan ini, dia tulis buku ketika Tuhan mengizinkan perkosaan terjadi pada Anda. Bapak Ibu, itu gak gampang. Gak gampang. Tapi dia tahu hidupnya bukan miliknya lagi. Dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Dan mereka jadi berkat. Christ CCF, Christ Commission Fellowship di Filipina, jemaatnya lebih kurang 10.000 Bapak Ibu. Tapi pendetanya pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan jangan kasih yang jelek-jelek dong sama saya Tuhan. Biar deh Tuhan jemaat gak 10.000-an, yang penting gua aman-aman. Doa gua seperti itu sama Tuhan. Kayaknya gak kuat. Tapi saya ingat lagi 1 Korintus 10:13 berkata apa Bapak Ibu? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ada pendeta juga sekarang baru baca Tuhan, baru baca anaknya, ya macam-macam lah Bapak Ibu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan penyertaan, perlindungan, penjagaan cukup bagi keluarga kami. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, it is well with my soul. Tenanglah, nyamanlah jiwamu, karena aku percaya hidupku ini di tangan Tuhan. Ayub semuanya habis, anaknya habis, kulitnya habis, hartanya habis. Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku akan pulang ke rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Gampang gak mengucapkan itu Bapak Ibu? Gak gampang. Tapi saya percaya Tuhan yang mendesain kita, Tuhan akan memberikan kepada kita, tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Kalau kita cuma ya Tuhan tahulah kemampuannya cuma sendiri, Tuhan pasti izinkan lebih rendah daripada yang dapat dia tanggung. Kalau kita mampu cuma pikul 100 kg, yang Tuhan izinkan cuma ya paling banter 90 kg, supaya kita dapat menanggungnya. Karena dia Bapak yang baik bagi kita. Beritahu kiri dan kanan, Tuhan Bapak yang baik. Tuhan Bapak yang baik bagi kita. Sekarang apa arti mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Yang pertama, mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan. Filipi 2:30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku kepadaku. Jiwa, hidupnya, seluruh hidupnya dipertaruhkan mengasihi Tuhan dengan totalitas kehidupan itu. Ucapkan bersama dengan saya, seluruh kehidupan. 1, 2, 3. Seluruh kehidupan. Mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan. Ini cuma bagus hidup Bapak Ibu. Saya lihat ada yang dibaptis, sebelum dibaptis dia keluarkan dompetnya Bapak Ibu. Karena kan dibaptis tenggelam gini ya. Tapi dia keluarkan dompetnya. Dia tidak mau dompetnya ikut dibaptis. Biar Tuhan yang lain Tuhan, aku serahkan kepadamu kecuali dompet ini Tuhan.
karena banyak doinya di sini. Tapi orang mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Sebelum sampai Roma 12 ayat 1, saya membacakan Roma 11 ayat yang terakhir. Karena Roma 12 ayat 1 ini ada akibat Roma 11, Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan membacakannya dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 ya. Roma 11 ayat yang ke-36. Kalau dapat mari orang baca bersama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena segala sesuatu dari Dia, Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, ayat yang pertama dari Roma 12 ini 1, 2 itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seluruh hidup kita ini, termasuk apa? Tubuh kita ini. Tubuh kita ini. Bapak Ibu masih ingat nggak kalau yang bertobatnya di tahun 90-an lagu ini? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Oh, Tara sama Rina masih ingat ya? Kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Jadi mempersembahkan seluruh kehidupan kita, termasuk tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Nah, pencipta lagu ini saya nggak tahu. Saya pernah jumpa cuma satu kali ketika dia khotbah di Medan waktu itu. Waktu itu Ibu Mona Susilo, dia gembala gereja Torrent di Cirebon. Dia datang dan dia kasih kesaksian. Bagi dia seorang pendeta khotbah hari Minggu oke lah, gampang. Tapi hari Senin sampai Sabtu dia punya suami yang juga punya bengkel, kerjanya di bengkel Bapak Ibu. Nah, jadi dia bilang melayani Tuhan itu bukan hanya bersih-bersih kelihatan di mimbar ini, tapi setiap hari saya cuci baju suami saya ketemukan ada obeng, ada busi, ada kawa di celananya, karena dia mau apa? Melayani Tuhan dengan segenap hati, mempersembahkan tubuh, melakukan yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Artinya bukan hanya yang kelihatan ini. Yang kelihatan ini Bapak Ibu lihat ini, semuanya bagus. Tetapi ada yang ngerjain lantai ini disapu pel, kursi ini disusun, ada yang latihan sampai jauh-jauh malam, dan kadang mereka kehujanan, dan ini semua kita lakukan untuk sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Artinya yang pertama, mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan. Yang kedua, mengasihi Allah dengan kasih yang sejati. Ucapkan bersama dengan saya, kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Berarti ada kasih yang palsu. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Mari orang mengasihi dengan kasih yang sejati.
Ucap bersama dengan saya, kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih seperti kasih Yesus yang berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Kasih yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasih yang Roma 5 ayat 8 berkata, Allah mengasihi kamu ketika kamu masih berdosa. Kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Kasih tulus, bukan kasih yang pura-pura. Yang terakhir, mengasihi Tuhan dengan kasih yang mendalam. Ucapkan bersama dengan saya, kasih yang mendalam. 1, 2, 3, kasih yang mendalam. Bukan kasih yang biasa-biasa. Cintaku bukan cinta. Bukan ada yang tahu lagu itu ya? Bukan biasa-biasa, tetapi kasih yang mendalam. Kasih yang mendalam. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti Daud yang senantiasa 7 kali dalam sehari ia menghadap Allahnya. Seperti Daniel yang 3 kali sehari ia menghadap Allahnya. Kasih yang mendalam. Saya mau undang pemain musik maju ke depan. Kita buka Mazmur 42. Kita akan baca bersama-sama. Saya mau kita ambil waktu sebentar untuk kita menyembah Tuhan, tapi dengan kasih yang mendalam. Dengan kasih yang betul-betul, Tuhan, seperti rusa, kalau aku nggak dapat air, aku mati, kata rusa. Kalau kita nggak dapat Tuhan, hidup kita ini sia-sia. Seperti ranting yang kering dan dibuang keluar. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, tidak melekat kepada Tuhan, hidup kita ini sia-sia. Hidup kita ini garing. Hidup kita ini boring. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang mendalam. Seperti rusa, mari tolong baca bersama Mazmur 42 ayat 21 dan 3. Seperti rusa yang sudah? Halo? Yes. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seterusnya deh, kita baca ayat seterusnya, boleh? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak aku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mari kita baca lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Masih ada? Ayat 6, 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Minyak. Apa yang kita lakukan, pemazmur lakukan waktu jiwanya tertekan? Dia mengingat kebaikan Tuhan. Amen. Apa yang kita lakukan waktu jiwa kita tertekan, hati kita gundah gulana, jiwa kita kering, kerontang, kosong? Kita mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan sumber. Ayat 8 selanjutnya. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjemu, segala geloramu dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setia pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batu, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mari kita baca bersama lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku,
Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya. Kita mau mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati, yang murni. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Waktu itu belum bisa khotbah, nyanyi aja fales, nyalam orang aja nggak berani gitu ya. Tapi cinta mula-mula itu, Tuhan, aku pingin dekat Tuhan. Aku pingin bersama dengan Tuhan. Aku mau bersama dengan Tuhan terus menerus. Mengasihi Allah dengan kasih yang sejati. Mari kita bangkit berdiri, mengasihi Tuhan dengan kasih yang mendalam. Kekuatan di jiwa, ketenangan di